Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, akan mengungkapkan suatu ungkapan yang sangat indah, yang sangat menarik, yang sangat bermakna dari ungkapan atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, wala takun khomisan patahlik. Sekali lagi, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Artinya tentu adalah bahwa Rasul menyatakan, jadilah kalian itu orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, dan orang yang mencintai tentang ilmu. Dan janganlah kalian menjadi nomor 5. Dan bila nomor 5 itu adalah celaka. Oleh karena itu, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah, jadilah kalian orang yang berilmu. Jadilah kalian guru. Jadilah kalian orang yang memiliki pengetahuan untuk diberikan, disampaikan kepada siapapun yang sangat memerlukan ilmu. Untuk menjadi orang yang berilmu, tentu harus belajar terlebih dahulu. Belajar ilmu, datang ke tempat-tempat yang menyediakan kegiatan ilmu. Misalnya datang ke sekolah, datang ke madrasah, datang ke pesantren, datang ke majelis-majelis ta'lim, mengawali dirinya untuk menguatkan dengan ilmunya. Sehingga bila ilmu sudah dimiliki, ilmu sudah dipahami, ilmu sudah dimengerti, maka otomatis ilmu itu diajarkan kepada anak didik kita. Dan bila kita menjadi guru, menjadi penyampai ilmu, maka jangan lepas dari mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar yang memberikan ilmu dan yang menerima ilmu sama-sama memanfaatkan, menerima manfaat dari ilmu tersebut. Ada suatu ungkapan doa yang cukup bagus, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapapun yang menerima ilmu, siapapun yang menyampaikan ilmu, selalu berharap kepada Allah agar ilmunya maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Jadi kewajiban yang pertama umat Nabi Muhammad SAW ini adalah harus menjadi orang yang berilmu. Kemudian setelah menjadi orang yang berilmu, yang keduanya adalah menjadi orang yang selalu mendengarkan ilmu, atau bahasa lainnya mungkin menjadi orang yang menerima ilmu. Bahasa lainnya mungkin murid, jadi siswa, jadi pelajar, jadi orang yang selalu menerima ilmu. Nah, ketika berbicara masalah murid, pemirsa Zakat TV yang berbahagia, itu adalah berasal dari bahasa Arab. Aroda yuridu muridan. Murid itu adalah orang yang sangat butuh dengan ilmu, orang yang sangat haus dengan ilmu, orang yang sangat ingin meraih ilmu. Walaupun harus berangkat ke tempat yang jauh, walaupun harus keadaan gelap jalan misalnya, suasana kurang bagus, tapi tetap ketika kita ingin memperoleh ilmu, dia akan datang dengan upaya yang mereka lakukan. Bahkan hadis Nabi pun mengatakan, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, berjalan menuju ke tempat-tempat ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke sorga. Betapa mulianya orang yang mencari ilmu, betapa mulianya orang yang mencari ilmu
menjadi murid, menjadi siswa dengan penuh langkah, dengan penuh pengharapan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ilmu, akan memperoleh keberuntungan, duduk di majelis taklim mendengarkan orang yang sedang menyampaikan ilmu, maka di situ akan memiliki nilai yang sangat baik, yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pemirsa Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk menjadi murid. Marilah kita untuk menjadi orang yang mencari ilmu. Marilah kita untuk menjadi orang yang selalu menerima gagasan, informasi dari orang lain tentang ilmu, sehingga kita selalu menjadi murid dimanapun kita berada. Ketika ada yang menyampaikan ilmu, kita di situ selalu memperhatikan, kita menyimak ilmu yang diberikan. Demikianlah paparan kita pada kesempatan ini, pemirsa Zakat TV yang berbahagia, dan kita perhatikan yang akan lewat satu ini. Terima kasih. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang berbahagia, marilah kita teruskan pembahasan yang tadi. Kita ingat kembali bahwa yang pertama itu Rasul mengatakan, jadilah kalian orang yang berilmu atau orang yang menjadi guru. Kemudian yang kedua, jadilah murid atau orang yang menerima ilmu atau orang yang memperhatikan ataupun menyimak dari orang yang memberikan ilmu. Kemudian yang ketiga, pemirsa Zakat TV yang berbahagia, adalah mendengarkan orang yang menyampaikan ilmu. Bila kita sudah berada di tempat-tempat ilmu, apa itu di kelas, apa itu di ruangan tertentu, apa itu di majelis taklim, maka siapkan mental kita, siapkan perhatian kita, siapkan hati kita untuk menyimak baik-baik ilmu yang diberikan oleh ustadz, ustadzah, oleh guru, oleh muallim, oleh seorang yang akan menyampaikan ilmu. Dengan mendengarkan, tentu kita akan memperoleh sesuatu yang sangat berharga. Dan bila dipasang telinga kita, bila kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyampai ilmu, dan kita tidak mengikuti dan menuruti teman sebelah, misalnya ada yang mengajak ngobrol, ada yang mengajak berbicara, padahal kita sedang mendengarkan depan, maka janganlah kita mengikuti ajakan, bisikan dari kiri, dari kanan ketika kita sedang menyimak orang yang menyampaikan ilmu. Bahkan di dalam menyampaikan ilmu dan menerima ilmu, supaya tetap ilmu itu berbekas pada diri kita, ada bagusnya, ada baiknya kita membawa catatan, membawa buku, membawa alat-alat tulis. Ketika ustadz, ustadzah, guru, muallim, orang yang berilmu menyampaikan ilmu, kita catat dengan penuh kesungguhan, satu persatu, satu poin, sehingga semua yang diungkapkan itu tercatat pada buku catatan kita. Dan tentu di situ dengan mendengarkan yang baik, dengan mendengarkan yang sungguh-sungguh, semua yang dikatakan itu akan kita catat dengan catatan yang cukup menarik, cukup indah, dan membekas pada catatan, membekas pada perasaan, membekas pada pikiran, dan jadilah kita duduk di tempat itu mendapatkan sesuatu ilmu yang sangat berharga. Kemudian pemirsa Zakat TV yang berbahagia, yang keempat adalah wa muhibban.
Pemuhibban adalah orang yang mencintai ilmu. Mungkin di antara pemirsa ada yang tidak punya waktu untuk menjadi orang yang berilmu, misalnya untuk menjadi guru tidak ada waktu. Kemudian untuk menjadi murid pun tidak ada waktu gitu. Kemudian untuk mendengarkan pun sibuk, tidak ada peluang kesempatan untuk mendengarkan. Tetapi masih ada peluang satu lagi, yaitu mencintai ilmu. Bagaimana pemirsa Zakat TV mencintai ilmu? Tentunya mencintai ilmu itu adalah kita memberikan sokongan, memberikan perhatian kepada orang-orang yang memiliki peluang menyampaikan ilmu, atau misalnya memberi perhatian kepada siswa, murid dengan memberikan bekal kepada orang yang mencari ilmu. Orang yang mencintai ilmu masih mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana Rasul mengatakan pilihan-pilihan yang 4 tadi menjadi bagian yang harus kita terima, yang harus kita lakukan semuanya. Apalagi semua bila kita mampu berposisi di situ, menjadi guru kita oke, kemudian menjadi murid ya siap, kemudian mendengarkan ilmu luar biasa, bahkan mungkin kita ya mencintai ilmu juga tidak ada masalah. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa berada pada posisi yang 4 dari 1 sampai 4 itu, ataupun misalnya hanya 1 saja, 2 saja, 3 saja, ataupun semuanya apalagi. Tapi kata Rasulullah, jangan menjadi nomor 5. Nomor 5 itu apa? Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, adalah patahlik. Jangan jadi nomor 5. Bila nomor 5 yang jadi pilihan, maka itu celakalah orang tersebut. Maksudnya apa? Nomor 5 itu celaka. Maksudnya tidak menjadi orang yang berilmu, tidak menjadi murid, tidak menjadi pendengar yang setia, dan tidak menjadi pencinta ilmu. Kira-kira kalau 4-4-nya tidak ada satupun yang kita ambil, apa maknanya hidup di alam dunia ini? Apa maknanya hidup di tanah kita injak ini? Apa kita hidup yang ditugaskan oleh Allah untuk membakti kepadanya itu? Maka rugilah orang tersebut. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, ada patutnya, ada bagusnya, ada baiknya kalau kita selalu memperhatikan dari 4 tawaran yang ditawarkan tadi. Dan memang peluang untuk menjadi nomor 1, menjadi guru itu, apalagi sekarang sangat dibutuhkan guru, sangat dibutuhkan orang yang berilmu. Dan tentu orang yang berilmu, guru itu adalah memiliki peluang yang sangat baik. Dan menjadi guru banyak persyaratannya, di samping ilmunya, di samping pengetahuannya, juga kepribadiannya. Guru harus menjadi teladan di depan murid-muridnya. Guru harus menjadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dimanapun 24 jam, guru harus menjadi idola anak-anaknya. Idola anak-anak didiknya. Menjadi idola semua pemirsa. Sehingga kemanapun, dimanapun, guru akan dikenang oleh murid-muridnya. Sampai ada suatu ungkapan doa yang paling indah untuk seorang guru. Misalnya kata muridnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka berdua ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa guruku ya Allah. Saya kira murid yang mengucapkan doa untuk gurunya itu tentu dengan penuh keikhlasan, terasa ilmu yang diberikan oleh seorang guru, maka betapa mulianya menjadi guru. Makanya siaplah semua menjadi guru. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, semua siap menjadi guru. Apakah guru yang formal di kelas, di kampus, guru yang tidak formal di masyarakat, guru yang non formal mungkin di keluarga. Kita di keluarga sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai guru. Kita menjadi penggagas tokoh masyarakat, di masyarakat kita pun jadi guru. Kita berada di tempat-tempat kegiatan kita sehari-hari,
posisikan kita sedang menjadi guru, sedang memberikan bimbingan, sedang memberikan arahan, sedang memberikan tuntunan. Sehingga anak-anak kita akan terasa dituntun oleh guru, diarahkan oleh guru, guru yang mengarahkan jalan ke depan. Sehingga hidup menjadi tahu arah, tahu jalan, tahu kemana saya harus pergi, jalan mana yang harus saya pilih. Dan insya Allah guru-guru yang penuh mengharapkan ridho Allah, jalan yang ditunjukkan oleh guru adalah jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Kepada siapa mereka itu? Kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Dan kita sebagai guru selalu mengarahkan arah jalan yang lurus kepada anak-anak kita, dan kita bangga bila kita sebagai guru, anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses. Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, mari kita simak yang satu ini. Terima kasih. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat TV yang berbahagia, marilah kita teruskan pembahasan yang tadi. Yang tadi kita sedang membahas bagaimana keutamaan menjadi guru. Dan betapa mulianya menjadi guru. Karena guru itu yang merubah anak didik dari yang tidak baik menjadi baik. Merubah anak didik yang tidak bisa menjadi bisa. Merubah anak didik dari yang tidak punya kelebihan dalam pengetahuan menjadi punya kelebihan berkat adanya perjuangan seorang guru. Dan yang kedua, menjadi guru itu dikenang oleh murid-muridnya dimanapun berada. Dan ketika kita pergi ke luar kota misalnya, di situ ada anak didik kita yang pernah kita didik, maka mereka, anak didik kita akan mengucapkan selamat datang kepada kita ketika ketemu, dan merasa bangga ketemu dengan seorang gurunya yang dicintainya. Maka jadilah guru yang dicintai oleh anak didiknya. Jangan menjadi guru yang ditakuti. Jangan menjadi guru yang disegani. Boleh memang anak-anak segan kepada gurunya, tapi gurunya tetap berposisi dalam posisi yang berakhlakul karimah. Guru ucapannya sangat didengar, guru perilakunya sangat diperhatikan, dan guru tindakannya sangat menjadi perhitungan dan tidak memberikan kerugian-kerugian bagi yang ditetapkan oleh seorang guru itu. Misalnya ketika guru diminta untuk menilai anak didiknya, maka nilailah anak didik itu sebagaimana nilai apa adanya. Jangan ada istilah menambah nilai karena murid saya ini kok lebih bagus kelihatannya. Boleh menambah nilai dari sisi moralnya, tapi dari sisi pengetahuannya mungkin sesuai dengan apa yang ditanyakannya. Kemudian yang kedua, menjadi murid juga betapa beruntungnya jadi murid. Karena bagaimana murid itu adalah orang yang dibina, orang yang dididik, orang yang diarahkan. Diarahkan oleh gurunya. Sehingga dia mengikuti sami'na wa ato'na. Saya mendengar wahai guru, dan saya mengikuti apa ucapan-ucapan yang disampaikan oleh guru ini. Tentu ucapan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guru selalu ramah ketika bertemu dengan muridnya di kelas, dan ketika guru masuk kelas, maka ucapkanlah Assalamualaikum. Jangan menunggu salam dari anak-anak. Mengapa? Karena kita yang memberikan doa kepada mereka. Yang misalnya di kelas ada 40 orang, kita mendoakan mereka, maka yang 40 orang itu akan balik berdoa kepada gurunya. Nah, inilah guru yang harus melakukan doa-doa untuk anak-anaknya itu. Saya sering memperhatikan ada guru yang datang ke kelas, kemudian dia tidak bilang salam, langsung saja ke depan, duduk di kursi dan minta kepada
ketua kelas untuk memimpin mengucapkan salam terhadap gurunya. Memang itu baik dalam arti mendidik, tapi yang lebih bagus, yang lebih baik guru itu adalah menjadi idola teladan di tengah-tengah murid-muridnya. Dan memang keberhasilan di dalam pendidikan itu, peran yang paling utama adalah peran guru. Dan guru, ingat, hanya sebatas upaya dan usaha dan terencana di dalam melaksanakan, di dalam menjalankan tugas sebagai keguruannya. Apalagi sekarang guru sedang mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari masyarakat, karena keberhasilan manusia di dalam kehidupan dimanapun, tentu guru mempunyai peran yang sangat berharga, yang sangat baik, mempunyai peran yang sangat berguna. Maka jadi guru itu menjadi bagian yang sangat dimuliakan oleh semuanya. Apalagi Rasul mengatakan, jadilah kalian guru. Dan guru yang menjadi guru itu mengajar, ajarilah Al-Quran kepada mereka, cara-cara membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya guru, pendidik adalah guru yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan firman-firman Allah, mengajarkan kalimat-kalimat yang sangat bermakna dan bernilai. Kalamullah, Al-Quran luar biasa diajarkan oleh seorang guru, seorang ustaz, sehingga murid yang sedang belajar, santri yang sedang belajar, mustami'in yang sedang mendengarkan dari gurunya, maka di situ ada suatu suasana yang sangat harmoni. Maka siapkanlah mental menjadi guru. Siapkanlah ketika mengajar dengan niat untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apabila seorang guru dalam melangkahkan tugas-tugasnya, dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada muridnya, maka di situ guru akan bisa memberikan ilmu kepada muridnya, dan murid-muridnya itu akan bisa menerima ilmu dari gurunya. Makanya pemirsa Zakat TV yang berbahagia, menjadi guru menjadi bagian yang paling istimewa. Di dunia, semua kemajuan itu adalah bagian dari hasil pendidikan yang dilakukan oleh guru. Dan kemudian juga menjadi perhatian bagi para murid, para santri, dimanapun berada, ketika ada guru menyampaikan ilmu, maka ada patutnya, ada bagusnya, ada baiknya, selalu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dengarkan apa yang disampaikan, dengarkan apa yang diungkapkan, catat apa yang disampaikan, tulis dengan tulisan yang sangat baik. Maka di situ akan terus melekat dan melekat, sehingga ilmu yang diberikan itu akan terasa manfaatnya bagi seorang murid. Karena muridnya memang mendengarkan dengan mendengarkan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mendengarkan, kemudian menyimak, mencintai ilmu merupakan satu kesatuan, satu keseluruhan. Dan bila seorang sosok manusia dengan mendengarkannya selalu dia lakukan dengan sebaik-baiknya, dan juga mencintai ilmu dengan memberikan apapun kepada anak didik, perhatian kepada penyelenggara pendidikan, baik kepada lembaga pendidikan formal, non formal, informal, selalu memberikan perhatian yang khusus sebagai wujud kecintaan kepada orang yang sedang menyampaikan ilmu, sedang menyimak ilmu, sedang menjadi murid. Bahkan bagian yang terakhir adalah mencintai ilmu. Insya Allah, dengan tawaran yang sangat berharga dan bernilai ini, akan jadilah manusia yang beruntung, menjadi manusia yang rugi. Memang jadi guru, jadi murid, jadi pendengar, kemudian juga jadi pencinta, itu semuanya merupakan bagian yang harus diraih oleh seseorang yang sedang mencari, yang sedang memberikan, dan yang sedang berada di dunia yang selalu kita perlu dengan ilmu. Dan ilmu itu kemanapun kita bawa, tidak pernah berat membawanya. Ada orang yang pergi keluar kota harus memikul ilmu karena berupa benda-benda yang berat-berat itu. Sebenarnya orang yang berilmu tidak pernah merasa berat dengan ilmunya.
Kesimpulannya, jadilah kita guru, jadilah kita murid, atau jadilah kita pendengar yang setia, atau kita mencintai ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan barusan dapat bermanfaat bagi saya, bagi semua pendengar, bagi semua yang pemerhati yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.